Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali nggih para santriwati Madrasah Qudusiyah Putri, khususnya santri-santri aliyah baik yang IPA maupun yang IPS yang masih menjalankan pembelajaran secara daring atau LDR. Oke. Semoga tetap semangat dan tetap menyimak, luruskan niat, kuatkan tekad, bulatkan tekad. Semoga apa yang Anda perjuangkan selama ini melewati pembelajaran daring mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang Anda dapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Okay. Langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih dalam kitab Kifayatul Awam. Bisa dibuka halaman 31. Kita maknani terlebih dahulu. Bagi yang punya kitabnya atau yang mau maknani, silahkan dibuka halaman 31 atas pada qauluhu fahasirud dalil. Nah, itu yang atas, yang bintang itu, setelah bintang. Kita akan maknani terlebih dahulu, kemudian kita akan saya jelaskan secara singkat, karena untuk materi kali ini kita nggak terlalu banyak, hanya konklusi atau kesimpulan dari yang kita baca kemarin-kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Qala fahasirud dalili. Fahasirud dalili mongko utawi hasile dalil akli. Antakula iku yen to ngucap sapa sira al alamu utawi alam min ajromin saking pira-pira jirim wa a'radin lan pira-pira keadaan hadithun iku anyar. Hadithun iku perkara anyar. Ayat tegese maujudun diwujudaken apa alam ba'da adamin sakwise ora ana. Wa kullu haditsin utawi saben-saben perkara kang anyar la budda iku ora kena ora utawa mesti min muhdisin saking onone zat kang nganyaraken. Fayun tiju mongko ngasilaken kesimpulan apa dalil. Fayun tiju mongko ngasilaken kesimpulan apa dalil anal alama ing sak temene alam la budda iku ora kena ora lahu iku tetep kedue alam min muhdisin saking zat kang nganyaraken. Wa hadza utawi iki annal alama la budda lahu min muhdisin yustafadu iku dialap faedah apa dha bidalil akli kelawan dalil akli. Amma kaunul muhdisi anapun anane zat kang nganyaraken yusama iku diarani sapa al muhdis bilafdil jalalati kelawan lafat kang agung asyarifi kang mulya wa baqiyatil asma'i lan kelawan sekarine pira-pira jeneng bahwa mengko utawi kaunul muhdis yusamma bilafdil jalalah iku mustafadun di arab faedah minal anbiya'i saking pira-pira nabi alaihim iku muga tetep ing ngatasé anbiya afdhalus sholati utawi utama-utamane rahmat ta'zim wassalami lan keselamatan. Fatanabbah mongko dadi eling utawa waspada sapa sira lihadhil mas'alati maring ikilah masalah. Wa hadha dalilu utawi ikilah dalil sifat wujud aladzi kang sabaqa was dhisik apa hadha dalil wa huwa utawi hadha dalil ku khudusul alami anyare alam dalilun iku dadi dalil ala wujudihi ta'ala ing atase wujude Allah ta'ala maha luhur Allah. Oke.
Jadi pada kesempatan kali ini tadi sudah saya bacakan, silahkan dimaknani. Yang ketinggalan seperti biasa bisa diulang, di play ulang, di pause, di play, di pause untuk mendapatkan makna yang lebih jelas. Oke. Jadi pada pembahasan kali ini adalah kesimpulan, atau kalau bahasa pesantrennya natijah, gitu. Berarti kesimpulan dari kita membahas sifat wujud, kemudian dalil-dalil akli yang kemarin, yaitu bahwasanya alam itu sesuatu yang mungkinul wujud, sehingga mungkin wujud itu ya mungkin juga tidak ada. Nah, seimbang berarti butuh sesuatu yang lain untuk menonjolkan sisi wujud atau sisi adam. Nah, berarti yang pertama yaitu tentang alam. Alam ini kita sepakati bahwasanya adalah sesuatu yang hadis atau sesuatu yang baru. Dalam artian hadis di sini lawannya kodim. Hadis itu berarti malahu awal, sesuatu yang berawal, yang ada awalnya. Itu kategori hadis. Hadis itu sesuatu yang ada awalnya, dulu tidak ada, kemudian ada. Nah, kenapa kok alam disimpulkan sebagai sesuatu yang hadis? Karena alam ini ada dua komponen. Yang pertama yaitu ajrom, ada bentuknya. Kemudian yang kedua ada arad atau kondisi. Jadi alam ini terikat dengan bentuk dan terikat dengan kondisi. Nah, karena bentuk terikat dengan bentuk dan kondisi, maka alam dikatakan hadis. Karena bentuk itu berarti kan harus ada yang membentuk. Dan bentuk itu tidak bisa terbentuk dengan sendiri, harus ada yang namanya perencanaan, ada perancangan. Pada bangun itu harus ada perencanaan, tidak bisa tiba-tiba muncul bangun sendiri. Kemudian kondisi itu tadi ada bergerak, kemudian ada diam, ada warna, ada yang lain sebagainya. Nah, itu kategori kondisi. Berarti sesuatu yang terikat dengan bentuk dan kondisi ini membutuhkan zat yang mengkondisikan tadi, zat yang membentuk dan zat yang mengkondisikan. Makanya tadi alam kesimpulannya adalah hadis. Nah, karena alam ini hadis, maka butuh zat yang menciptakan atau muhdis, bahasanya muhdis. Makanya kemudian adanya muhdis atau pencipta atau pembaharu bagi alam itu kesimpulan dari dalil akli. Berarti yang kita bahas kemarin bahwasanya alam itu mungkin, sesuatu yang mungkin tidak bisa wujud atau tiada dengan sendirinya, harus ada yang mewujudkan atau yang mentiadakan. Berarti kesimpulan akhir dari dalil akli adalah alam membutuhkan pencipta. Itu hasil akhir atau kesimpulan akhir dari dalil akli, bahwasanya alam yang bersifat mungkinul wujud, yang bisa ada bisa tidak, itu membutuhkan zat, membutuhkan zat atau kita sebut sebagai muhdis yang mengadakan atau yang mentiadakan. Nah, itu kesimpulan akhir dari dalil akli. Nah, terus siapakah muhdis ini? Nah, muhdis ini dalam ajaran kita, dalam akidah kita sebagai umat Islam disebut dengan Allah. Nah, kita tahu dari mana? Yaitu dari para nabi dan rasul. Jadi kalau dalil akli itu mentok pada adanya pencipta, wujudnya pencipta. Pencipta itu siapa? Allah. Nah, Allah ini kita tahu dari para nabi dan para rasul. Nah, itu adalah hasil atau isanya natijah dari pembahasan tentang dalil akli, di mana alam dijadikan sebagai dalil keberadaan pencipta. Dan pencipta itu kita kenal dengan sebutan Allah beserta sifat-sifatnya yang lain, beserta asma-asmaul mu'adzam yang lain. Nah, itu asma-asmaul jalalah yang lainnya. Nah, itu dari dalil akli. Adapun dalil nakli kemarin sudah disebutkan, itu tidak dibahas karena dalil nakli bagi umat Islam itu sudah final dan tidak perlu dibahas dan tidak perlu ada keraguan. Kalau Anda masih ragu, ya Anda perdalam lagi dalil naklinya beserta dengan dalil aklinya, nah, supaya mendapatkan keimanan yang mantap. Nah, dari dalil wujud ini ditujukan pada mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan,
dalam arti tidak mempercayai adanya pencipta dan meyakini alam ini ada dengan sendirinya. Nah, padahal dari beberapa bukti yang ada bahwasanya alam ini tercipta dengan campur tangan zat yang menciptakan, tidak bisa wujud dengan sendirinya. Karena sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian ada, nah itu siapa yang mengadakan itu, yang mewujudkan itu. Nah itu kalau untuk orang yang beragama pasti meyakini keberadaannya, tapi bagi mereka yang tidak beragama ya pasti tidak meyakini, karena mereka punya keyakinan alam wujud dengan sendirinya. Jadi sifat wujud ini mengcounter atau istilahnya sebagai hujjah, sebagai dalil tentang keberadaan sang pencipta. Nah, itu dari dalil aklinya. Adapun kita tahu nama atau istilahnya sebutan zat tersebut adalah Allah, itu diajarkan para nabi, karena memang tugas dari para nabi itu mengenalkan. Jadi Allah memberikan wahyu kepada para nabi tentang siapakah yang menciptakan alam semesta. Karena secara naluriah manusia itu akan mencari, secara naluriah manusia itu akan mencari zat di luar mereka yang dianggap sebagai zat yang superior, kemudian yang patut mereka sembah, yang layak mereka pertuhankan. Makanya kemudian Nabi Rasul itu meluruskan bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu bukanlah A, bukanlah B, bukan yang lain sebagainya yang ternyata masih kategori alam, tapi yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pengetahuan tentang nama pencipta beserta sifat-sifatnya itu bukan dari dalil akli. Dalil akli itu hanya sampai pada adanya pencipta, hanya sampai di situ wilayah dalil akli, kesimpulannya di situ. Nah, adapun pencipta itu siapa, itu dijelaskan para nabi dan rasul dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada nabi rasul, diteruskan kepada umatnya, sehingga kita tahu bahwa zat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diyakini oleh umat Islam. Adapun agama lain meyakini dengan nama yang berbeda, yaitu urusan pribadi masing-masing. Tapi intinya bahwasanya kita percaya bahwasanya Allah wujud dan Allah adalah pencipta segalanya, pencipta dari alam semesta. Oke, itu untuk pembahasan kali ini sangat singkat sekali, karena memang ini hanya kesimpulan dari yang kemarin. Intinya adalah wahudusul alam dailun ala wujudihi ta'ala, bahwasanya adanya alam ini adalah dalil pada wujudnya Allah, karena alam tidak bisa muncul dengan sendirinya, harus ada yang memunculkan. Kalau kemarin secara mudah digambarkan, al-ba'ratu tadulu al-ba'ir warrauthu tadulu alal hamir, bahwasanya kotoran binatang itu menunjukkan adanya binatang yang buang kotoran di situ. Tidak mungkin ada kotoran dengan sendirinya tanpa ada yang melakukan, ada fa'il di situ. Nah, sedangkan untuk bagi alam semesta, berarti yang menciptakan ini adalah Tuhan. Dan bagi dalam akidah kita sebagai umat Islam, Tuhan ini disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga memberikan kepahaman. Bagi yang masih bingung bisa diulang kembali atau mungkin bisa ditanyakan. Semoga kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap dalam kondisi iman Islam dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya sekian dulu. Selalu saya ingatkan, jaga kondisi, jaga stamina, dan juga jangan keluyuran, jangan kelayapan kalau tidak dibutuhkan, serta bijak dalam menggunakan kuota untuk mendengarkan materi pembelajaran dari madrasah, dari guru-guru. Untuk materi-materinya disimak dan didengarkan, dan juga jangan bosan-bosan, tetap semangat, kuatkan niat, karena dengan niat yang kuat, nah insya Allah hambatan akan minggat. Sekian dulu dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.